Hello everyone, welcome back to IPS class. Today we will discuss about keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Faktor ruang menentukan tindakan seorang menjadi konsumen, seperti contohnya masyarakat kota dengan masyarakat desa tentu berbeda dalam menentukan tindakan konsumen. Seperti di kota, kita ketahui bahwa memang pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan masyarakat desa. Kemudian masyarakat kota juga memiliki banyak penunjang-penunjang sehingga mereka menjadi seorang yang konsumen tulen. Berbeda dengan masyarakat desa, mereka tidak dibarengi dengan adanya penunjang-penunjang untuk mereka sebagai konsumen, ya. Seperti sayur, mereka hanya bisa mengambilnya di ladang misalnya kalau mereka berada di daerah desa pegunungan. Di kebutuhan manusia ini sebagian besar dihasilkan oleh manusia. Jadi dengan adanya kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas dan alat pemenuhan kebutuhan itu sangat terbatas. Oleh karena itu manusia harus melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang disebut dengan produksi. Jadi kita sudah membahas apa itu produksi di semester 1 kelas 7, ya. Jadi kita sudah paham apa itu produksi, ya. Kemudian potensi sumber daya alam yang berbeda membuat terjadinya interaksi antar ruang. Kita juga memahami apa itu interaksi antar ruang, ya. Bagaimana terjadinya interaksi antar ruang. Kita juga sudah mempelajarinya di kelas 7, ya. Tentu interaksi antar ruang itu terjadi ketika adanya perbedaan, ya, sumber daya alam dan lain sebagainya, sehingga membuat mereka saling membutuhkan. Itu yang disebut dengan interaksi antar ruang, ya. Kemudian yang ketiga itu ada kekayaan sumber daya alam. Kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, ya. Itulah keunggulan bagi Indonesia, ya. Seperti hutan kita memiliki banyak flora dan fauna. Kemudian ada juga minyak bumi, batu bara, gas alam, emas. Jadi dengan adanya kekayaan sumber daya alam ini, itu merupakan keunggulan sehingga muncullah penawaran produk dari Indonesia, ya, seperti batu bara, minyak, ya. Itu merupakan keunggulan dari Indonesia. Dengan adanya penawaran itu, maka hal ini dapat terjadi karena perbedaan keadaan, ya, keadaan geografis masing-masing daerah dan antar negara, sehingga adanya permintaan, timbullah proses perdagangan, ya. Jadi dengan adanya penawaran oleh Indonesia, kemudian ada juga permintaan dari negara lain, sehingga timbullah perdagangan internasional, ya. Jadi itu bagaimana keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi, ya. Jadi kita ketahui bahwa kita memiliki keunggulan di bidang sumber daya alam, ya, sehingga kita bisa memanfaatkan itu untuk menawarkan barang-barang sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, baik dari antar daerah maupun antar negara, sehingga timbullah permintaan, ya, timbullah penawaran maupun permintaan. Untuk yang kedua, kita lihat bagaimana pengertian pelaku ekonomi. Jadi dalam kegiatan ekonomi ini tidak terlepas dari pelaku ekonomi, ya. Yang pertama itu pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi, ya. Jadi ada orang ataupun lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 macam. Yang pertama itu ada rumah tangga keluarga atau yang kita sebut dengan konsumen, ya. Konsumen inilah yang dikatakan untuk membeli barang-barang, ya, barang-barang yang diproduksi oleh produsen. Kemudian yang kedua ada rumah tangga perusahaan atau produsen. Jadi rumah tangga perusahaan ini tugasnya adalah bagaimana mereka memproduksi suatu barang
sehingga bisa digunakan ya atau diperlukan oleh konsumen. Yang ketiga ada rumah tangga pemerintah. Jadi rumah tangga pemerintah ini adalah orang yang mengatur, mengendalikan serta mengadakan kontrol terhadap jalannya produk perekonomian. Itu yang disebut dengan rumah tangga pemerintah. Jadi yang mengatur ya bagaimana perusahaan itu memproduksi suatu barang, kemudian bagaimana konsumen itu membeli suatu barang, itu adalah rumah tangga pemerintah yang mengatur. Dan yang keempat ada rumah tangga luar negeri. Jadi sebenarnya rumah tangga luar negeri ini terjadi ada fungsinya ketika adanya perdagangan antar negara ya. Kita ketahui bahwa Indonesia ini tidak terlepas dari negara-negara lain. Kita ketahui bahwa kita memang memiliki sumber daya alam yang sangat luas, sangat banyak, tetapi kita tidak memiliki potensi ya untuk mengolah barang sumber daya alam tersebut menjadi barang yang bisa dipakai ya. Jadi makanya kita perlu adanya kerjasama antar negara ya, sehingga kita mengekspor tekstil yang ada atau sumber daya alam yang ada di Indonesia, kemudian kita mengimpor barang-barang jadi yang berada di luar negeri ya, sehingga perlunya pengatur ya ekspor impor pada rumah tangga luar negeri. Oke. Untuk selanjutnya kita lihat bagaimana peran dari pelaku ekonomi ya. Ada beberapa peran pelaku ekonomi. Yang pertama itu peran rumah tangga keluarga. Jadi selain menggunakan barang dari produsen, konsumen juga sebagai penyedia faktor produksi ya. Artinya mereka memiliki kelebihan di bidang faktor produksi seperti penyedia lahan ya, kemudian tenaga kerja, modal dan keahlian. Jadi faktor produksi ini seperti lahan. Contohkan ya, kita memiliki lahan pertanian, kemudian kita sewakan lahan tersebut ya di perusahaan, sehingga perusahaan tersebut memberikan upah ya, bukan upah, tapi perusahaan tersebut memberikan sewa kepada lahan yang kita sediakan. Kemudian yang kedua itu adalah tenaga kerja ya. Tenaga kerja ini seperti kita yang kalau antum memiliki saudara ataupun kakak antum yang kerja di perusahaan, itu perusahaan akan memberikan upah ya atas hasil kerja yang dikerjakan. Kemudian ada juga modal. Modal ini bukan hanya sekedar uang ya, memberikan uang kepada orang yang meminjamnya, tetapi juga bisa sebagai bentuk alat seperti mesin dan sebagainya. Dengan adanya kita memberikan modal, itu kita akan mendapatkan bunga dari perusahaan. Dan yang terakhir adalah keahlian. Jadi kita memiliki keahlian, maka keuntunganlah yang kita dapatkan dari perusahaan. Jadi terdapat interaksi antara rumah tangga keluarga dengan rumah tangga perusahaan ya, yang menyebabkan terjadinya aliran arus uang dan barang dan atau jasa. Kita ketahui bahwa konsumen ini membeli barang dari produsen ya. Jadi tentu konsumen ini memberikan uang ya kepada produsen. Kemudian produsen ini membutuhkan faktor produksi. Nah, tentu faktor produksi ini harus diberikan juga apresiasinya. Itu adalah interaksi antara rumah tangga keluarga dengan rumah tangga perusahaan. Itu yang pertama, itulah rumah tangga konsumen ya. Yang kedua ada peran rumah tangga perusahaan. Sama halnya yang Ustaz jelaskan tadi, produsen adalah orang yang memproduksi suatu barang. Jadi selain dia memproduksi suatu barang, juga sebagai pengguna faktor produksi yang ditawarkan oleh rumah tangga keluarga ya. Jadi ada aliran atau interaksi yang Ustaz jelaskan tadi ya. Jadi rumah tangga produsen itu menjual barang. Jadi rumah tangga konsumen itu membayar pembelian barang tersebut. Kemudian rumah tangga konsumen membeli ya, menjual pembeli faktor produksi, sehingga pembayaran balas jasa atas produk faktor produksi. Itu adalah peran rumah tangga perusahaan. Jadi sebagai produksi juga sebagai konsumen ya.
Kemudian yang ketiga ada peran rumah tangga pemerintahan. Jadi pemerintah ini memiliki 3 peran. Yang penting itu sebagai regulator ya. Bagaimana dia mengatur ya jalannya perekonomian yang ada di Indonesia ya, seperti eh, pajak, kemudian ada juga kita ketahui supermarket itu izinnya juga harus ada izin dari pemerintah. Kemudian ada konsumen. Kita ketahui bahwa kantor-kantor yang ada di bidang pemerintah itu juga memiliki misalnya kertas, kan itu juga mereka butuh ya. Artinya mereka juga sebagai konsumen. Kemudian produsen, kita ketahui bahwa Indonesia juga memiliki atau pemerintah kita juga memproduksi suatu barang seperti PT Kereta Api kan, perusahaan listrik negara itu mereka memproduksi untuk kepentingan masyarakat. Untuk selanjutnya yang keempat itu adalah peran rumah tangga luar negeri ya. Pada abad 21 ini kita ketahui perekonomian yang tidak berhubungan dengan negara lain menjadi mustahil. Nah, contohnya Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang, kemudian Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Ini contoh yang nyata ya, bahwa kita tidak terlepas dari negara lain. Makanya perlu adanya peran rumah tangga luar negeri untuk mengatur ekspor impor yang ada di negara Indonesia. Oke, semoga antum bisa memahaminya. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.